Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kafe Sehat Puskesmas Tempe, konsultasi, film, dan edukasi kesehatan. Kembali lagi bersama saya, Asih Pusparini pada episode CKG sekolah ini. Tentunya dikemas secara menarik dari episode sebelumnya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber 2 orang nih, kira-kira siapa ya? Langsung saja kita kenalan dengan Dr. Yusdi dan Bu Lail. Apa kabar Dr. Bu Lail? Sehat Mbak. Ya, jadi hari ini kita akan membahas terkait CKG sekolah nih Dr. Bu Lail. Nah, mungkin sahabat terbaik Puskesmas Tempe sudah nunggu-nunggu episode kali ini. Baik, sebelumnya kita sudah membuka laman pertanyaan pada Instagram Puskesmas Tempe. Dan hari ini saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari sahabat terbaik tentunya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Oke. Untuk yang pertama ada yang bertanya nih terkait apa sih CKG sekolah itu, kemudian apa bedanya dengan CKG umum? Mungkin bisa dijawab? Jadi mengawali ya Mbak Sih ya. Jadi untuk CKG sekolah sama CKG umum itu bedanya, untuk CKG umum bisa dilakukan di mana saja. Contohnya kalau di Puskesmas Tempe kan ada berbagai macam kegiatan dari posyandu, pospindu, dan juga ada pemeriksaan kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi pasiennya bisa langsung datang ke puskesmas untuk dilakukan pengecekan kesehatan gratis. Terus untuk CKG sekolah itu kita laksanakan serentak, jadi nanti akan dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Tempe. Mungkin Mbak Lail ada yang ditambahkan? Jadi CKG sekolah bedanya dengan CKG umum adalah tentunya dari sasaran ya. Jadi untuk CKG umum kita menyasar masyarakat secara umum. Kalau CKG sekolah itu sasarannya adalah siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Oh baik, jadi itu ya perbedaan antara CKG umum dan CKG sekolah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait apa sih tujuan dari pelaksanaan program CKG sekolah ini? Mungkin bisa dijawab? Jadi untuk tujuan sendiri adalah yang pertama itu untuk screening atau deteksi dini penyakit, di mana untuk penyakit tidak menular sekarang itu sudah bergeser dari yang usia 40 tahun ke atas itu bisa diidap pada anak usia SMP lah 12 sampai 13 tahun. Nah, di CKG ini sendiri nanti akan dilakukan screening, pemeriksaan lab, dan juga ada pemeriksaan gula darah supaya mengetahui pasien tersebut atau siswa tersebut itu bisa terkena diabetes atau tidak. Mungkin seperti itu. Mbak Lail mungkin ada tambahan? Iya, seperti disebutkan oleh Dr. Yusdi, ada beberapa pemeriksaan seperti gula darah. Karena kita tidak memungkiri itu adalah salah satu penyakit turunan. Jadi ada beberapa kita deteksi adakah riwayat dari keluarga seperti itu. Dan selain itu ada pemeriksaan tambahan lain seperti deteksi anemia. Itu kita sesuaikan dengan jenjangnya. Untuk pemeriksaan anemia kita pemeriksaannya pada siswi kelas SMP dan SMA. Baik, untuk sasarannya sendiri itu mungkin lebih spesifik untuk anak SD apa bisa juga atau bagaimana Bu Lail? Ya, tentu saja. Jadi pemeriksaannya yaitu jenjang SD, SMP, SMA itu kita bedakan ya. Pemeriksaannya menyesuaikan dengan jenjang. Seperti untuk GDA dan anemia, tentu kita tidak melakukan pemeriksaan itu pada siswa SD, tapi cukup dengan dalam bentuk kuesioner aja. Jadi apakah ada faktor resiko seperti itu. Kalau untuk pemeriksaannya langsung kita lakukan pada siswa SMP dan SMA. Jadi nanti melihat sasarannya dulu ya Mbak ya, nanti pemeriksaannya juga beda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait di mana sih pemeriksaan fisik CKG sekolah ini dilakukan, apa di sekolah atau di puskesmas?
Jadi untuk pemeriksaan CKG di sekolah itu kita berkoordinasi dengan sekolah terkait. Jadi menyediakan ruangan. Jadi ada 2 ruangan atau 3 ruangan itu untuk melakukan pemeriksaan fisik, terus pengecekan antropometri dan sebagainya, dan juga pemeriksaan dokter kalau mungkin dibutuhkan untuk pemeriksaan dokter. Selain itu di pemeriksaan CKG sekolah itu juga terdapat pemeriksaan tes kebugaran juga. Jadi untuk mengetes anak-anak itu apakah cenderungnya dia terkena anemia kah, atau mungkin kebugaran fisiknya kurang, seperti itu nanti bisa kita cek waktu pemeriksaan CKG sekolah. Mungkin Mbak Raina. Iya, jadi untuk tes kebugaran tentunya tidak bisa dilakukan di ruangan ya. Jadi nanti akan dikoordinasikan dengan PJ program Kesorga. Jadi nanti itu untuk pemeriksaannya akan dilakukan di lapangan karena butuh aktivitas luar seperti itu. Baik. Jadi semua di wilayah puskesmas sekarang anak-anak dilakukan CKG sekolah ya dokter ya Mbak Lail ya. Nah, untuk CKG ini sendiri apa perlu biaya atau harus membayar berapa atau gratis? Jadi untuk CKG sendiri kan kepanjangannya cek kesehatan gratis ya, insya Allah itu sudah ditanggung negara ya, dan difasilitasi sejak dari Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Jadi salah satu program prioritasnya yaitu cek kesehatan gratis di semua kalangan usia, mulai bayi usia di bawah 2 bulan sampai lansia, seperti itu. Nah, mumpung gratis nih, jadi sahabat terbaik Puskesmas Tempe langsung deh mau melakukan cek kesehatan gratis ya, yang umum bisa ke Puskesmas Tempe ataupun yang sekolah dilakukan di sekolah, seperti itu ya. Oke. Untuk situs resmi siswa bisa mendaftar CKG sekolah ini melalui apa dokter? Atau mungkin yang umum bisa dijelaskan juga, kita bisa daftar melalui apa saja? Ya. Jadi untuk website sendiri sudah ada, yaitu ayo cek ckg.go.id kalau tidak salah. Terus bisa juga nanti datang langsung ke puskesmas, akan kita data, cukup membawa KTP saja, bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap, mulai dari darah lengkap, cek kolesterol total dan lain sebagainya, itu juga bisa dicek di puskesmas. Nah, sedangkan untuk yang sekolah cukup memberi KK ya, kalau misalnya belum punya KTP bisa pakai NIK yang warna pink itu, KIA ya kalau nggak salah ya, kartu identitas anak itu boleh. Nanti akan kita data, kita bantu dan kita fasilitasi seperti itu. Nah, untuk dokumen penting yang wajib disiapkan orang tua sebelum mengisi data itu kira-kira apa saja dokter? Biar nanti langsung lancar daftarnya. Oh ya, tadi itu kembali lagi mungkin ya cukup KK ya, KK mungkin identitas seperti nomor HP ya, biar kita bisa menghubungi orang tua anak-anak siswa. Dan juga untuk pengisian kuesioner tadi itu kan banyak sekali kuesioner tentang gula darah, tentang TB, terus tentang penyakit-penyakit tidak menular yang lain seperti hipertensi, itu juga bisa dilakukan screening seperti itu. Mungkin Mbak Lela ada yang ditambahkan? Mungkin selain melalui website kita bisa daftar di yang lain atau apa Bu Lail? Bisa dari WA ya, ada nomor WA tertentu nanti bisa kita share ya di sini. Kalau misalnya kesulitan pakai web, kita nanti bisa daftar lewat WA, nanti dari WA tersebut akan dipandu, jadi tinggal ngeklik nomor iya atau tidak, seperti itu. Baik. Untuk batas waktu pengisian screening mandiri secara online itu sebaiknya kapan diselesaikan kira-kira? Jadi untuk online sendiri kita untuk screeningnya bisa H+ ya, H+1 bulan itu masih bisa kita olah datanya. Jadi kalau sudah diperiksa misalnya per tanggal 1, nanti kita bisa olah datanya sampai tanggal 30. Nah, kalau setelah tanggal tersebut ya mungkin bisa, tapi harus langsung datang ke puskesmas. Seperti itu nggih. Untuk fungsi dari tiket CKG sekolah sendiri itu apa dokter? Kita kan nanti mendapatkan tiket tuh, nah fungsinya untuk apa kira-kira? Jadi untuk tiket sendiri itu fungsinya untuk mengunduh atau mendownload dari hasil pemeriksaan atau raportnya. Jadi di raport itu bentuknya nanti kesimpulan dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari screeningnya dan juga pemeriksaan fisik dan serta pemeriksaan lab itu sudah tertera. Nanti di situ akan tertera normal atau tidak. Nah, nanti kalau tidak normal akan kita anjurkan untuk konsultasi ke dokter spesialis terdekat, seperti itu. Baik, jadi harus diunduh, itu sifatnya wajib ya dokter ya. Nah, untuk Bu Lail sendiri mungkin yang pegang UKS di puskesmas nih, siapa saja nanti petugas medis yang terjun untuk memeriksa kesehatan anak-anak di sekolah? Iya, jadi
Jadi karena memang sasarannya kita murid ya, jadi di sekolah itu cukup banyak lah sasarannya kita. Jadi kita akan koordinasi juga dengan beberapa program lain karena kita harus turun sebagai tim nih Mbak Asia ya, nggak bisa ujuk-ujuk turun satu orang gitu ya. Jadi bisa kita berkolaborasi dengan PJ program lain seperti mungkin PJ PTM, Promkes, dokter bisa turut ya dokter ya, bisa ikut turun juga, kemudian dengan PJ Gizi, PJ Kesorga, jadi banyak sekali. Baik. Oke, sudah terjawab semua nih pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Mungkin dari Dr. Yusdi atau Bu Lail ada yang ingin disampaikan kepada sahabat terbaik Puskesmas Tempe? Ya, mungkin untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempe, ya kalau misalnya belum dilakukan pemeriksaan gratis, monggo nanti datang ke Puskesmas, akan kita lakukan pemeriksaan secara lengkap dan gratis. Oke. Untuk Bu Lail mungkin ada pesan untuk sahabat terbaik? Iya, jadi mungkin saya sedikit sharing pengalaman ya Pak saya. Jadi mungkin beberapa pengalaman saya turun ke sekolah, ada anak yang takut, mungkin dari jenjang SD gitu kan wajar ya, mungkin masih takut disuntik atau apa gitu. Sebenarnya untuk screening kesehatan itu bukan tentang suntik ya, beda ya dengan kegiatan imunisasi ya. Tapi ada beberapa juga mungkin yang sudah masuk remaja seperti siswa SMP, SMA itu juga masih ada takut-takutnya gitu. Jadi saya harapkan tidak usah takut karena ini adalah program pemeriksaan, malah bisa sharing-sharing masalah kesehatan juga. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa konsultasi langsung nih ke tenaga kesehatan yang datang ke sekolah kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Titipan pertanyaan sedikit dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Lail. Semoga teman-teman semua puas akan jawaban dari Dr. Yusdi dan Bu Lail. Sekian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.